Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar dengan NIM 18650015. Di sini saya akan menjelaskan atau memenuhi tugas saya, yaitu tugas sepel. Yang dimana tugasnya yaitu jelaskan model proses di proyek seprakurna. Itu kita masuk ke proses model keempat, itu mode RAD. Oke, kita langsung saja. RAD atau Rapid Application Development adalah salah satu metode pengembangan aplikasi yang kerap dipakai saat ini. Metode ini dimenggankan proses aplikasi berdasarkan pembuatan prototipe, interaksi, dan feedback yang berulang. Dan begitu aplikasi yang dibuat bisa dikembangkan dan diperbaiki dengan cepat, sangat cocok dengan kebutuhan dan perkembangan digital yang super cepat. Ada 4 tahapan RAD yang perlu dilakukan, yaitu menentukan kebutuhan proyek, proyek adalah kebutuhan yang tidak perlu spesifikasi, tapi sifatnya benar-benar umum, dan jumlahnya yang bisa banyak. Tim ini akan menentukan mana kebutuhan yang perlu diprioritaskan, dan setelah mendapatkan kebutuhan yang jelas, tim menentukan hal yang lebih detail, misalnya tujuan, timeline, dan budget yang diperlukan. Kedua, membuat prototipe. Sebelumnya secepatnya mungkin akan membuat prototipe dari aplikasi yang diinginkan, lengkap dengan fitur yang fungsi yang berbeda-beda. Kemudian, rapid confirmation dan feedback. Jadi bisa dibilang tahap RAD inilah yang cukup intens. Development terus-menerus melakukan coding aplikasi, melakukan testing sistem dan integrasi dan bagian lainnya. Kemudian implementasi finalisasi produk. Tugas ini termasuk melakukan optimasi untuk sebuah aplikasi, berbagai interface, sehingga melakukan maintenance yang menyusun dokumentasi. Kemudian kita masuk ke kelebihan RAD. Kebutuhan kebutuhan aplikasi berubah sewaktu-waktu. Aplikasi ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan keinginan user. 3. Memperkecil kemungkinan error dan hal buruk lainnya. 4. Waktu pengembangan aplikasi bisa lebih cepat, efektif. 5. Mempermudah proses integrasi. Masuk ke kekurangan RAD. 1. Membutuhkan tim dan skill teknis yang memenuhi. 2. Memerlukan kolaborasi tim yang kuat. 3. Hanya cocok untuk proyek waktu singkat. 4. Hanya cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi secara modular. Fokus ke suatu fitur untuk jadikan modul terpisah. 4. Sulit diperlukan untuk pengembangan aplikasi yang besar. Kemudian implementasi. Model Rapid Application Development pada website seperti Quid Waterfall to South Sumatera. Tulis Fokom volume 07 nomor 2 September 2018 130. Penulis Median Permatasuri dan Hendra Effendi. Abstrak. Sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat Indonesia, tidak hanya bagi kelompok ekonomi mapan, tetapi masyarakat kelas menengah dan bawah mulai memandang penting wisata sebagai momen rekreasi keluarga. Kondisi tujuh wisata air terjun di seluruh provinsi Indonesia belum digali secara optimal. Begitu juga dengan promosi, belum banyak dilakukan, apalagi yang menggunakan video online. Yang dikerahkan belum adanya website khusus promosi tentang objek wisata air terjun yang ada proses Sumatera Selatan. Maka melakukan implementasi metode Rapid Application Development Special Grid. Metode pembuatan aplikasi menggunakan metode perancangan sistem Rapid Application Development yang mulai dengan tahapan planning sistem desain, masih dia menggunakan tahapan metode RAD. Menggunakan website yang dapat menghasilkan sebuah website memberikan informasi yang objektif, sehingga dapat membantu masyarakat dalam mencari informasi wisata air terjun Sumatera Selatan. Tahapan implementasi yaitu implementasi sistem, penerapan metode dalam pemrograman terhadap hasil kebutuhan sistem, dan dapat menjelaskan dalam tahap implementasi database dan coding program. Tujuan dari tahapan ini yaitu konstruksi sistem dan penerapan metode dalam pemrograman terhadap hasil kebutuhan sistem, dan akan dijelaskan dalam tahapan implementasi database. Aktivitas yang dilakukan yaitu menentukan lingkungan implementasi perangkat lunak, hanya database pemrograman dan antarmuka, kemudian hasil yang didapatkan yaitu main database dan kode program. Dan penerapan metode RAD
Application Development website Navigate Waterfall Tour Sumatera untuk mempromosikan wisata air terjun secara nyata sudah dapat memberikan hasil yang maksimal. Secara signifikan, sistem dapat memenuhi kebutuhan penggunaan dalam mencari wisata air terjun Sumatera Selatan. Punya setiap sistem perangkat lunak wujud pada semua tahapan, tapi metode semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sistem dapat menjadi media promosi dan memperkenalkan wisata air terjun pada masyarakat luas. Hasil pengujian menampilkan sebuah website yang dapat memberikan informasi yang objektif, sehingga dapat membantu dan memberikan kemudahan bagi pengunjung dalam mencari informasi wisata air terjun Sumatera. Mungkin itu saja yang bisa saya bawakan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.